Halo dan kembali lagi di Amateurs Exclusive Video Interview bersama saya Amar Syarewindra sebagai hostnya. Kali ini saya ditemani oleh Raffi Andra Putra Andika. Andra, apa kabar? Baik, Mar. Balik bisa suatu ini ya, kesempatan berharga juga bisa nemenin Amar di interview hari ini. Oke. So yeah, it will be a fun one. Jadi di Amateurs sudah melakukan sekali eksklusif interview sama Hakim Yatim, prospek atlet baseball yang sekarang lagi kuliah di UCA. Kenapa saya ajak Andra di interview kali ini? Karena Andra ini kan beat writer untuk American Football. Nah, di sini kita ada tamu spesial yang kebetulan main American Football juga. Without further ado, please welcome Sekton Wandikbo. Halo Bro Sekton, apa kabar? Halo, puji Tuhan, baik. Puji Tuhan, baik. How are you doing there? Sekarang di Oregon ya? What time is it there? Ini ya sekarang di Oregon jam 8 pagi di sini. Jam 8 pagi. Oke, kita di Jakarta jam 10 malam. Ada perbedaan sekitar 14 jam berarti ya. Yes. 10 jam, ya, if I'm not mistaken ya. Oke, ada perbedaan jam yang cukup banyak, but let's begin. Mungkin bisa dimulai dengan memperkenalkan diri dulu ke viewers kita nih. Siapa sih sebenarnya Bro Sekton ini? Oke, saya namanya Sekton Wandikbo, saya dari Papua, itu bagian timur dari Indonesia. Kalau yang belum tahu, terus ya saya besar di Papua, tinggal lama di Wamena, kota di Pegunungan Tengah di Papua, terus pindah lagi ke Jayapura dan SMA-nya di sini di Amerika. Bro Sekton, kan kita di sini mau interview, kita mau ngomongin soal American football. Nah, pertama kali main American football itu di mana, Bro? Apakah sempat main di Papua atau pas sekolah di Amerika mainnya? Boleh diceritain nggak mulai dari mainnya sampai sekarang di Oregon gimana? Jadi sebenarnya itu pertamanya itu saya mau main bola kaki di SMA. Karena sering main bola kaki di SMA, saya sebenarnya mau main bola kaki, tapi kebetulan ada tim di sekolah juga lumayan besar, bagus. Saya berpikir kalau mungkin saya coba, tapi kalau main di Indonesia atau di Papua itu tidak pernah main football sama sekali. Bahkan nanti sudah join tim baru belajar aturan dan lain-lain. Bro, sorry aku potong. Ya. Sekolahnya di Amerika di mana? High schoolnya main untuk tim apa? Bisa diceritain itunya nggak? Oh ya. Di Amerika di Maine, waktu itu mainnya buat Foxcroft Academy Ponies, itu maskotnya Ponies. Kami di sana di kelas D, kelas D football high school di Maine, itu di sana. Kalau di Maine itu kan berarti di Northeast. Banyak gak sih bro fans Patriots di sana, New England Patriots? Oh, semua. Kebetulan aku sama Andra ini fans New England Patriots juga bro. Jadi inilah apa namanya, mungkin bisa share a bit about the Patriots. Suka Patriots juga atau other teams maybe? Saya suka Patriots. I mean, itu no question, they're a great team. Of course. Of course. Bill Belichick, but Tom Brady now is sekarang di Tampa Bay, tapi saya sih waktu pernah sering nonton dengan coach dan teman-teman, tim yang saya suka itu memang Patriots karena memang mereka jago, bagus. Tapi
pelatih saya selalu ingin saya jadi Packers fan. Packers fans. Packers ya. Ya, Green Bay. Green Bay ya. Green Bay Packers ya. Iya. Sebelum kita masuk ke American football-nya itu, pas Bro Sekton di Papua itu ada main olahraga yang emang ditekuni nggak sih? Yang pada akhirnya pas Bro Sekton main di Amerika juga mau nyoba olahraga gitu. Kayak sebelum main American football. Waktu di Papua tidak sebenarnya kalau olahraga yang ditekuni tidak begitu serius saya waktu di Papua. Waktu di Papua tuh paling sering itu main bola kaki. Paling sering. Kalau hampir tidak setiap hari lah main bola kaki. Itu hobi saja. Hobi ya? Futsal, main dengan teman dan lain-lain. Dan terus apa yang bikin Bro Sekton pada akhirnya pas di high school ingin masuk ke tim footballnya di Foxcroft Academy gitu? Like kalau dulunya kan hobi, kenapa jadi pengen semacam pro gitu? Ya, jadi ceritanya itu unik. Waktu itu hari pertama asisten pelatih itu sudah sempat waktu saya main basket di gym, dia sempat bilang, nanti coba try out latihan di football, kalau suka nanti kami bisa ini. Baru saya pikir saya tidak tahu aturan, tapi tidak apa, nanti saya latihan saja. Baru kebetulan teman saya yang satu dorm itu, dia bilang saya begini, kalau bro jalan hari ini ke latihan, show your best, nanti palingan coach mau. Begitu. Yes. Baru lebih unik lagi tuh, hari itu saya tidak ada cleats. Jadi saya pakai sepatu lari waktu itu. Sepatu lari. Sepatu lari ikut tryout lah waktu sebelum mulai season. Langsung sudah ikut tryout, selesai latihan, pelatih panggil. Katanya nanti ikut latihan, coba nanti. Ya sudah, ke situ saya mulai belajar pelan-pelan. Kalau boleh tahu bro, untuk tryout-nya sendiri pas itu apa yang harus dilakukan ya sama Bro Sekton di tryout-nya? Oh, itu ikut drill practice itu. Drill-nya ya? Drill practice-nya aja ya? Drill practice saja, ya. Oke. Okay, next question would be, kan Bro Sekton main di high school. Sekarang kuliah di Oregon-nya di mana? Sorry? Sekarang di Corban University. Corban. Oh, bukan Oregon Ducks. Itu apa Oregon? Oh, bukan. Oke. So aku nih mau tanya. Bedanya college football sama high school football itu gimana ya? Mungkin dari segi teknisnya mereka dalam menyelenggarakan kompetisi, kan kalau college football ada D1, D2, D3, and so on. Kalau high school aku nggak tahu. Terus udah gitu mungkin the level of competitiveness-nya gimana, bisa diceritakan mungkin? Ya, kalau yang di kuliah itu seperti yang kita dengar, kita baca sering, itu kompetitif sekali di D1, D2, D3 dan lain-lain. Terus kalau di high school juga, kalau mau bilang kompetitif, mungkin yang menurut saya itu yang paling kompetitif itu di bagian apa? West sini ya. Karena memang banyak juga kuliah di bagian West yang lebih dibilang lebih besar, atau namanya Pac-12 ya. Pac-12 ya. Pac-12 Conference. Iya, jadi kuliahnya kompetitif, SMA-nya juga begitu kompetitif. Kalau di sana levelnya mungkin agak sedikit di bawah. Level kompetitifnya lebih sedikit di bawah. Waktu di high school itu dia waktu sistem liga yang waktu kita main di high school itu dia berkelas. Jadi ada kelas A, kelas B, kelas C dan kelas D begitu.
Ya. Oke. Di tahun berarti Bro Sekton itu baru mulai football itu sekitar tahun 2016 ya, kalau nggak salah. Iya, 2016, betul. 2016. Kemudian di tahun 2018 dapat penghargaan sebagai main all conference linebacker ya. Dari statistiknya sedikit saya bacain soal statistiknya itu 42 tackle, 30 solo tackle sebagai middle linebacker, dan di tahun itu juga main sebagai running back ya. Iya. Rush for 174 yards di 23 carry dan skor 3 touchdown. Bro Sekton, it was a great award as a main all conference linebacker. Maybe Bro Sekton want to tell us more about the story behind that awards. Ya, saya sebenarnya heran juga ya, karena saya tidak pikir sama sekali kalau nanti dapat. Itu memang penghargaan yang I cherish, because karena itu dipilih dari pelatih dari masing-masing tim. Jadi ya kalau bilang di balik itu mungkin no doubt saya lumayan kerja keras. Saya sering itu sebelum latihan tuh biasanya drill sendiri dulu, macam fisik sendiri dulu. Terus hari Minggu saya masih latihan juga, walaupun istirahat semuanya istirahat ya. Hari Minggu sering latihan. Mungkin kalau bilang itu last season saya itu mungkin lebih bagus dari season berikutnya, karena saya mulai tahu tentang gamenya, tentang role dari setiap pemain. Terus saya lumayan, waktu summer saya pulang ke kampung itu fisik, diet itu jaga betul-betul waktu di Papua. Okay. Yes. So it's all about hard work ya, perseverance, di mana ketika orang lain tidur, Bro Sekton tetap bangun dan latihan. And I really like that karena because that's what it takes to become a great athlete. Bahkan nggak cuma jadi atlet, untuk pekerjaan apapun, kegiatan apapun, if you work hard, you can be successful. I believe that also. Nah, sambung ke pertanyaan berikutnya tadi, Andra sempat bilang kalau Bro Sekton main sebagai linebacker dan juga running back. Nah, itu kenapa bisa main di dua posisi yang menurut saya sih ini sangat berbeda ya. Dari defense ke offense. Terus udah gitu kalau boleh tahu lebih suka main jadi posisi apa? Running back atau jadi linebacker? Saya sih jujurnya saya paling senang sekali main running back, tapi sayangnya itu tidak sempat jadi starting running back. Jadi saya second string running back. Ya. Tapi starting role saya itu linebacker. Jadi memang ya begitu. Bro Sekton, aku sempat lihat filmnya yang kita udah sempat dikasih gitu. Sempat lihat film apa? Di Huddle? Iya, di Huddle sempat lihat beberapa film dari play-nya Bro Sekton, dan aku benar-benar impressed sama gimana akurasi tackle-nya Bro Sekton, benar-benar oke, apalagi pas jadi linebacker dan harus nge-stop run. Itu benar-benar oke banget. Pas main di sana, apa emang ada inspirasi kah kayak pemain di NFL yang Bro Sekton try to model your game after either as linebacker or running back sih? Ya, ada. Itu dari hari pertama tuh linebacker tuh Ray Lewis. Wah, Ray Lewis, yeah, the great Ray Lewis, yes. Ray Lewis, no doubt, it's my favorite player. Ray Lewis. Kalau running back ya Marshawn Lynch. Yes, Seahawks.
The Beast. Suka saya. The Beast Mode. Ya, Beast Mode. Yep. Nah, main di dua posisi yang berbeda itu, apalagi American football juga playbooknya kan benar-benar tebal dan banyak banget kompleksitas kan di playbooknya American football. Bro Sekton ada cara sendiri kah buat mempelajari playbooknya terus nggak-implementasi playbooknya di lapangan? Itu pertama itu rasa-rasa itu kayak ambil kelas gitu. Kalau Iya. dikasih Benar. nanti kan sebelum game baru langsung pelatih kasih playbook ya, setiap pemain untuk sebenarnya itu tidak terlalu rumit, cuman lihat itu mana ya, tidak terlalu rumit, cuman lihat role-nya di mana, posisinya di mana, terus hafal nama play, sudah eksekusi. I mean that's it. Yes, execution-nya benar-benar harus perfect ya. Play sesimpel apapun. Iya, latihan. Dan iya. Gimana, Ndra? Sorry. Pernah ngelakuin ini gak sih, kayak kan sebagai linebacker pasti lebih tahu lah apa yang kejadian di lapangan. Pernah nggak sih ada improvisasi di luar playbook pas di dalam game tersebut? Kalau di defense itu kami tebak-tebak saja ya, what's gonna come. Yes. Ya, paling seringnya itu film watching, insting juga. Tapi menurut saya itu lebih sering itu film watching karena semua itu diulang-ulang saja, cuman ya diulang-ulang saja. Jadi kalau sudah sering nonton bagaimana dia di third down, di first down, di second down, dia sering main ini, sering ke laki-laki guy ini atau ke pemain ini, atau pelatihnya suka bikin begini. Kalau saya rasa kalau sudah nonton ya palingan kemungkinan besar itu bisa tahu what's going on gitu. Bro, aku mau iseng coba tanya nih, dalam satu hari nonton film bisa berapa lama? Wah, ini. Satu hari sama. Mungkin 2 jam, 2 atau setengah jam. Sekarang selesai kelas, waktu di lunch gitu, nonton gitu, waktu kosong isi saja begitu. Jadi sehari bisa 2,5 jam sampai 3 jam ya. Spoken like a true student of the game. Bro Sekton main positionnya adalah linebacker. Kalau orang-orang yang ikutin American football pasti tahu linebacker itu ibarat kata the quarterback of defense, especially middle linebacker ya. Kalau outside linebacker kan biasanya dia pass rush assignment sebagai pass rusher also, tapi kalau middle linebacker is the quarterback defense karena dia yang sebenarnya langsung head on sama si quarterbacknya, dia jadi brainnya gitu. Nah, being the brain of defense pastinya akan melakukan banyak counter adjustment. Ketika si quarterback melakukan audible, ya audible kan macam-macam lah ya. Jadi kan mungkin ada perubahan play di situ, atau mungkin audible-nya cuma bluff. We don't really know about that. Nah, gimana cara Bro Sekton menghadapi adjustment kayak gitu? What counter adjustment that you do on the court kalau ketemunya seperti itu? Ya, jadi waktu main linebacker itu saya punya apa? Jadi setiap pemain punya key indicator dari setiap line itu. Ada key indicator kalau line ini move ke sini harus posisi saya di sini dan lain-lain. Tapi waktu main itu yang lebih vokal linebacker itu teman saya sebenarnya. Dia sama juga, dan teman saya itu dia running back juga, sama juga, dan saya linebacker juga. Jadi kalau waktu itu dia yang memang lebih vokal. Jadi
jujurnya itu kita dua itu sudah waktu main offense maupun defense itu kita sudah baku tahu, sudah sering main sama-sama ke rumah dia, ke asrama di ini juga. Jadi apa, kita kadang komunikasinya itu kita bro itu baca itu nanti dia begini macam we just tell each other what play is gonna come and then align our position. Oke. We just know gitu ya. Tiba-tiba kayak we just know, karena itu pasti hasil dari film watching yang bener-bener ya. Film ya. Jadi tahu kode sama tahu tells dari QB-nya masing-masing. Nah, sebenarnya aku juga mau nanya satu yang menurutku menarik, karena aku jarang ngelihat pemain main di offense dan defense bersamaan gitu. Maksudnya dia main di dua posisi, satu di offense, satu di defense. Bro Sexton sendiri ngerasain ada advantage gak sih bisa main di dua posisi tersebut, bisa main as linebacker, bisa main as running back, dan apakah main di linebacker itu membantu, main di running back itu membantu Bro Sexton supaya bisa main di linebacker, kayak misal dapat tahu running back itu run-nya bakal kemana atau gimana? Ada advantage nggak sih bisa main di dua posisi tersebut? Exactly, no doubt. Itu main running back, kami tahu nanti line-nya move begini, pasti linebacker isi di gap ini. Itu Yep, yes. Jadi bagus itu mulai main dua posisi yang berbeda, tahu apalagi itu dekat ini ya, dekat line of scrimmage. Yes. Jadi baca itu saja, baca pergerakan line. In motion. Itu ya, lebih sering baca pergerakan line, move according saja dengan. Kalau dulu yang menyarankan Bro Sexton main di dua posisi itu Bro Sextonnya sendiri atau emang pelatih yang minta main di linebacker dan running backs? Awalnya saya mau main running back. Awalnya, cuman running back. Iya. Cuman waktu latihan pelatih lihat, kayaknya saya lebih cocok main jadi linebacker. Jadi sudah awalnya sih saya tidak terlalu suka karena maunya main running back, tapi 1 game 2 game tackle ya sudah. I think this is fun and I just do it. Yes. Gimana nggak asik bisa tackle orang sampai jatuh. Indeed. Bro, sering bilang tuh lebih enak defense daripada offense karena kamu yang istilahnya sakitin ini orang. Tidak disakitin tapi menyakitin, lebih bagus. True. Bro, di Korban ini sekarang masih main apa enggak ya? Di Korban tidak main saya. Nah, kalau kita boleh tahu kenapakah Bro Sexton berhenti main? Iya, karena begini. Satu, saya percaya sekali dengan hard work dan the right people with you. College football or anything. It's bisa ya, mungkin bisa saja. Cuman saya pikir nanti kalau ke depan, kalau saya mau fokus di sini, mungkin waktu saya untuk ke Indonesia atau ke Papua itu mungkin mustahil ya. Yes. Begitu. Jadi kalau misalnya Bro Sexton mau fokus karir di American football ya benar sih. Pulang ke Papua mungkin jadi sulit, Bro. Iya. Oke. Andra? Yes, poin menarik sih. Maksudnya ngebawa apa yang ingin Bro Sexton juga bawa balik ke Indonesia. Ini nyambung juga sama pertanyaan saya setelah ini. Kayak pendapatnya Bro Sexton nih, kalau nanti ada anak Indonesia yang mau main di NFL, itu peluangnya gimana sih? Kayak dari Bro Sexton yang udah sempat
menjalani di junior level? Saya semua bisa, hard work, perseverance, determination, that's it. Hard work, perseverance, determination ya. Yeah. 2006. Great words ya. Aku percaya memang itu bisa jadi ya, kunci sukses. Tapi hear me out. Nggak banyak orang yang punya kesempatan kayak Bro Sekton kuliah ke sekolah dan kuliah di luar negeri. Bro Sekton ke luar negeri kalau boleh bertanya dapat some kind of scholarship atau gimana? Iya, ada scholarship dari Pemda Provinsi Papua. Oh, oke. Pemda Provinsi. Ada itu dari high school sampai ini ya, sampai college sekarang kuliah, Bro. Iya, sampai biasanya sampai sekolah, sampai kalau bisa S2 atau 3 begitu. Oh. Itu programnya dari Pemda. Ada programnya ya. That's really great. Tapi yang jelas nggak semuanya punya kesempatan seberuntung ini. Kayak mungkin ada teman-teman nggak usah jauh-jauh deh, di Jakarta. I don't know if you already know about this or not, tapi banyak teman-teman yang punya komunitas flag football tuh jalan di sini. And they have some really good players. Nggak tahu ya Sektor sudah pernah dengar apa enggak, tapi di Jakarta ini ada salah satu contohnya atlet flag football yang jago banget. Gasa ya, Indra ya? Yes, I've seen him play juga. Gasa itu quarterback untuk Surabaya, ITS. Itu dia apa ya, kalau aku nonton mainnya, he's really good at reading plays. Kayak dia bisa move from one route to another. Kayak he's good in his speed progression. Dan kalau dilihat sih mungkin dia bisa untuk main di higher level kayak di level high school atau di D2 or D3 maybe di college di US. Tapi sayangnya ya dia masih di Indonesia gitu. Dan aku juga nggak banyak dengar soal atlet American football dari Indonesia di US. Mungkin Bro Sekton jadi satu-satunya yang pernah kutemui nih atlet American football. Ini akan susah, tapi apakah Bro Sekton sekarang balik lagi ke yang pertama nih. Bro Sekton bilang hard work, perseverance, tadi apa satu lagi? Determination. Are you sure that those only 3 key to achieve what you have been through right now gitu, kayak apakah memang benar itu cukup itu saja? Apakah ada faktor-faktor lain mungkin seperti dukungan dari keluarga, dari teman-teman terdekat? Sepenting apa sih faktor-faktor lain itu selain dari diri sendiri yang melatih diri jadi jago, jadi talented gitu? Any thoughts on that, bro? Setuju. Saya rasa family atau teman, the circle around you that supports you, I think that's really important, and bisa lakukan great things ya kalau ada keluarga, ada teman yang seperti begitu, yang support, yang ya kadang mungkin juga belak-belakan aja, kamu begini, tidak usah begini, tidak usah begitu, harus begini. Itu saya rasa penting juga. Setuju saya. Iya ya, karena yang jelas ada faktor-faktor di lain dari diri sendiri ya, seperti dukungan keluarga itu tadi salah satunya, dan mungkin kayak diizininnya nggak ya untuk pergi ke Amerika sendiri merantau karena jauh Indonesia sama Amerika. Terus udah gitu ya dan lain-lain. Jadi betul perlu hard work, determination, perseverance. Tapi I also think that we need
those external factors to be successful. Okay, this will be our last question. Untuk teman-teman di Indonesia atau for anyone who's listening to this exclusive interview, ada pesan-pesan nggak? Ya, pesan mungkin bukan pesan tapi apa yang saya rasa apa flag football bahkan mungkin football nanti apa bisa saya senang ya. Saya tidak main football di kuliah tapi passion of the game sport I think itu akan selalu ada. Jadi saya rasa apa mungkin untuk masa depan NFL fans Indonesia mungkin bisa semakin besar, banyak orang suka football, mungkin dari situ juga mungkin bisa ada atau tidak apa tim ya begitu. Mungkin kenalkan football lagi ke Indonesia. Pesan mungkin do what you want to do, love everyone, work hard, sleep, eat right. Yeah. Don't forget to sleep and eat right. Itu the most important thing kali ya. Exactly. Dietary. Diet. Yeah. It's really important. Bro Sekton, terima kasih banyak untuk waktunya. It was really great knowing you, talking about football, talking about your passion, terutama hard work sih yang menginspirasi. Kayak ya bisa bermain di dua posisi yang berbeda itu tidak mudah, dan Bro Sekton di sini jadi contoh sukses dan mungkin bisa menginspirasi teman-teman lainnya di Indonesia untuk bisa mencapai levelnya Bro Sekton atau mungkin lebih baik lagi. Once again, thank you so much for being with us in this interview. Andra, any last words? Nope. Thank you buat Bro Sekton. It was really a pleasure. Aku harap juga Bro Sekton bisa jadi inspirasi ya buat anak-anak di Indonesia yang ya kayak baru mau tahu soal NFL, dan juga mungkin Bro Sekton juga bisa jadi jembatan buat NFL bisa makin dikenal di Indonesia sih. So yeah, thank you so much Bro buat waktunya. Thank you. So, this concludes our interview. Terima kasih untuk semua penonton. Terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan. Sampai jumpa di video eksklusif interview di Amateurs berikutnya. Sampai jumpa.